Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggu nyekseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Happy weekend. Piere, hari Sabtu 9 September 2023 ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang baik, amin. Dalam posisi yang baik juga, dengan keadaan yang baik. Pokoknya semuanya semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari weekend hari ini dengan suasana yang oke. Kalian jalan-jalan tapi Mas Tulus kayaknya harus kerja. Gak apa-apa ya. Tanggal 10 bayar kontrakan. Ayo semangat. Ayo sing duwe tagihan-tagihan kudu semangat. Semoga dimudahkan ya teman-teman. Yang lagi susah pokoknya semangat. Yang bahagia juga harus semangat. Harus selalu bersyukur. Sing dadi sekarang lagi capek dalam pekerjaannya wis ora apa-apa. Capek-capek dulu, nanti setelah itu akan diangkat kemudian. Diangkat apanya Mas Tulus? Yo segala macamnya. Yo jabatannya, yo derajatnya, yo rezekinya. Semuanya diangkat sama Allah. Amin. Yang liburan selamat liburan ya. Yang holiday selamat holiday. Yang lagi menikmati suasana kumpul bersama keluarga juga selamat berkumpul bersama keluarga. Kalian di rumah nongkrong, kalian happy-happy, Mas Tulus kerja tetap nemenin kalian juga. Cinta banget aku sama kalian itu ya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Saya ucapkan salam kenal ya. Jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, saya ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa di like, ayo di like dulu guys. Ayo di like, di share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau ada iklan yang pendek jangan di skip ya. Ini sudah dekat dengan tanggal 10. Jadi tanggal 10 itu adalah tanggal akumulasi gajinya Mas Tulus selama sebulan. Nanti turunnya baru tanggal 21 atau 22. 10 hari atau 12 hari setelahnya. Kalau misalnya enggak posisi di weekend biasanya langsung di tanggal 21-nya ya. Jadi support Mas Tulus, makanya sebelum tanggal 10 semuanya sudah diakumulasi. Jadi sekarang harus semangat, tidak skip iklan yang pendek ya. Mau nyawer boleh, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Matur nuwun, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah tidak skip iklan, sudah nyawer-nyawer juga terima kasih, sudah like juga terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang dalam kondisi bermasalah semoga masalahnya cepat selesai. Dan yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang Mas Tulus doakan semoga hutangnya ndang lunas. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. Hari ini tanggal ini tuh banyak banget yang penasaran ya. Di 9 September 9/9/2023. Dulu saya ingat betul di tahun 99, di tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 itu dulu pernah ada satu ramalan bahwa hari itu tuh akan ada kiamat ya.
pada hari itu. Dan pada waktu itu di 9 September itu saya sedang merayakan upacara atau apa gitu dulu, masih di sekolahan. Jadi kami tidak ada libur karena itu hanya sebatas isu-isu bahwa tanggal 9 bulan 9, 99 itu akan ada kiamat misalnya. Bukan misalnya, itu hal yang nyata dan saya alami dan ternyata alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Apa yang bisa kita prediksi, apa yang bisa kita lihat di balik angka 99? Apakah betul mengerikan seperti yang pernah diprediksikan sebelum-sebelumnya sama orang-orang di luar sana? Kira-kira apa yang bisa kita baca nanti Mas Tulus akan bacakan sampaikan ke teman-teman semua ya. Saya mau bilang terima kasih banyak, alhamdulillahirabbil alamin, ketika video ini tayang berarti kegiatan sedekah bumi kita sudah diselenggarakan ya. Saya mau bilang terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, hamba-hamba Allah yang sudah membantu sedekah bumi, terima kasih sekali. Berarti sedekah bumi sementara waktu untuk tahun ini kita sudah tutup, sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan doa terbaik untuk masyarakat Indonesia, doa terbaik untuk Nusantara semoga berbuah. Allah izinkan sedekah bumi kita sebagai media ruat bumi, sebagai media tolak balak, sehingga bertukar dengan apa? Bertukar dengan kebaikan. Nusantara jadi gemah ripah loh jinawi, ayem tentrem tanpa balak dan musibah. Amin ya Allah. Semoga sedekah bumi kita Allah terima dan Allah tukar menjadi tolak balak untuk kita semua masyarakat Nusantara. Sekali lagi terima kasih banyak hamba-hamba Allah yang sudah membantu sedekah bumi kita ya. Next, mudah-mudahan tahun depan ketika kita ingin menggelar sedekah bumi lagi masih banyak hamba-hamba Allah yang mau berpartisipasi. Nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Sama satu lagi teman-teman, selain sedekah bumi yang sudah kita laksanakan di tanggal 8 September, kita masih punya kegiatan yaitu sedekah nasi box yang akan selalu ada setiap bulan. Amin. Akan selalu kita sediakan di setiap bulan. Amin. Akan selalu Tuhan izinkan ada di setiap akhir bulan. Amin ya Allah. Setiap Jumat akhir bulan Mas Tulus punya agenda yaitu bagi-bagi nasi box yang saya tunggu partisipasi teman-teman semua yang lagi nonton video ini untuk membantu. Caranya gampang. Silahkan cek kolom deskripsi. Transfer minimal Rp12.000. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Satu nasi box itu Rp12.000. Jadi mulai hari ini sedekah bumi sudah Mas Tulus tutup ya. Sudah tidak ada untuk sementara. Next tahun depan mudah-mudahan Allah izinkan ada lagi. Kalau untuk tahun ini sudah Mas Tulus tutup. Nggih, matur nuwun, terima kasih banyak. Dan hanya donasi dibuka untuk sedekah nasi box saja. Berarti kita kembali fokus ke nasi box seperti biasa. Nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Sekali lagi yang sudah sedekah ke Mas Tulus terima kasih. Sudah bantu sedekah bumi terima kasih. Sudah bantu nasi box juga terima kasih. Sudah nyawer-nyawer terima kasih. Semoga berbuah dengan keberkahan. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah. Amin ya Allah. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus buat sedekah bumi, buat nasi box, nyawer segala macam. Semoga hajat-hajat baik jenengan segera Allah kabul. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun ya. Dan untuk yang mau pesan minyak bidara teman-teman, Mas Tulus masih menyediakan stok sangat banyak. Bisa langsung DM-kan saja nama, alamat lengkap, pesannya berapa ke nomor WhatsApp yang di 0857 yang ada di kolom deskripsi ya. Silahkan langsung sebutkan nama Mas Tulus, Ibu Endang pesannya 3, kirimnya ke Surabaya. Ya, nanti setelah Mas Tulus kirim, Mas Tulus akan kabari, Bu, regine sak menten maksudnya. Terus ongkirnya segini, transfernya ke sini. Gitu nggih. Semangat orang baik, pokoknya yang sedang berjuang untuk kehidupannya sekarang harus selalu semangat. Yang berduka, yang bahagia, semoga semuanya baik-baik saja. Ya, semuanya segera Allah pulihkan ke posisi yang baik. Yang sudah baik tetap diberikan posisi yang baik. Amin ya Allah. Mengangkat angka 9, teman-teman juga banyak sekali yang meminta Mas Tulus untuk membahas angka 9 ini. Sebetulnya baca prediksi angka itu nggak banyak yang suka nonton ya. Kurang. Kalau Mas Tulus bahas prediksi tentang gempa segala macam, yang nonton viewersnya banyak. Tapi kalau pas prediksi angka seperti ini sepertinya sangat minim viewers ya, penontonnya juga sangat sedikit. Sehingga Mas Tulus harus tetap mengadakan ini sesuai dengan request teman-teman walaupun dengan viewers yang tidak banyak ya. Hal menarik apa yang bisa kita baca Mas Tulus di balik angka 9? Mas Tulus pengen baca dulu orang-orang yang punya tanggal lahir angka 9 sesuai dengan request teman-teman ya. 9 itu seperti apa Mas Tulus orangnya? Angka 9 itu seperti apa karakternya? 9 itu orangnya gagah,
kalau laki-laki. Perempuan pun tegas ya. 9 itu orangnya keras kepala. 9 itu orangnya pemarah ya, emosinya tinggi. Itu biasa aja kali Tulus. Enggak, tapi orang yang punya dominan angka 9 di tanggal lahirnya itu biasanya keras kepala, agak emosian, kemudian juga orangnya tegas, keras, dan kalau dikategorikan nakal, maaf, anaknya agak sedikit nakal, agak rantru. Kemudian angka 9 juga menggambarkan seseorang itu susah untuk diatur dalam tanda kutip ya. Tetapi angka 9 itu gagah badannya, keker bawaannya, keras pembawaannya, tetapi mudah sekali berbuat baik. Orangnya gampang terenyuh, orangnya gampang nangis, keras hatinya, keras kepalanya, susah diatur, tetapi dia cengeng. Itu angka 9. Lalu 9 itu yang paling dominan adalah orang-orang yang, oke, tadi saya bilang susah diatur ya, tetapi 9 itu merupakan angka-angka orang-orang yang biasanya menjadi pemimpin, orang-orang yang angka-angka leader, angka-angka orang yang banyak pengikut, angka-angka orang yang banyak yang bersama dengan orang itu, atau dicintai orang banyak, disukai, karena 9 itu biasanya memiliki inner beauty, punya pandangan, punya menawan gitu loh. Kalau cowok yang ganteng, kalau cewek ya cuantik. Walaupun tidak cantik, tetapi ada perhatian yang bisa membuat orang tertuju kepada di angka 9. Karena innernya ya, inner beauty yang saya sebutkan tadi itu powernya tuh luar biasa. Orang-orang yang punya tanggal 9 memang keras kepala, keemosian, tetapi dia adalah orang yang sangat baik hati. Saya bilang di sini susah diatur bukan berarti orangnya nggak bener ya, maaf. Tetapi di sini susah diatur adalah orang yang punya tanggal lahir 9 itu, kalau sudah kekeh saya benar-benar. Tapi sebelum dia ambil tindakan, 9 itu juga bisa untuk memperhatikan apa yang harus diambil. Jadi dia tuh tegas tapi dipikirkan dulu, dicerna dulu baru. Jadi kalau dia benar, dia akan berani dengan tegas, tapi kalau dia kalah atau dia salah, dia akan diam dan dia juga akan mengakui salah ya. Cenderung tidak banyak bicara, orang punya angka nama tanggal lahir 9 tuh cenderung tidak banyak bicara, walaupun dia adalah orang yang bisa menonjol di balik organisasi atau di perkumpulannya. Itu angka 9. Angka 9 tuh cenderung orang-orang yang sukses, orang yang rezekinya juga keras. Tapi perjuangan beliau-beliau yang punya angka 9 itu juga nggak gampang. Makanya tadi saya bilang keras kepalanya, keras rezekinya, keras jabatannya, bisa jadi orang-orang sukses, orang-orang pengayom, orang-orang banyak pengikut, tetapi dengan perjuangan yang nggak gampang menurut saya. Jadi sakitnya, lelahnya, kemudian ujian hidupnya, orang yang punya angka 9 itu juga nggak gampang. Tapi kalau sudah sampai target atau sudah sampai pencapaiannya, jangan salah, orang angka 9 tuh tekadnya luar biasa. Keras dalam segala hal. Oke, keras emosinya agak kurang bagus, tapi keras tekadnya untuk menuju sesuatu yang lebih baik, ini juga orang yang bisa mencapai sesuatu. Hati-hati dengan angka 9. Angka 9 itu angka leader, teman-teman. Angka pemimpin. Jadi hati-hati dengan orang yang punya angka 9. Terkesan keras kepala, terkesan galak, tapi sebetulnya dia sangat baik hati. Satu lagi, orang yang punya angka 9, kalau dikategorikan dia punya kekuatan waskito atau kelebihan, saya rasa dia bukan orang sembarangan. Ya, orang-orang pilihan. Di situ untuk yang punya angka 9. Jadi dia pandai mengatur keuangan ketika mencapai sesuatu, dia juga siap untuk bisa artinya tuh nggak mangan perang-perang dino kuat gitu loh. Jadi kuat segala macamnya, keras segala sesuatunya. Itu yang menurut saya juga sangat baik, tapi dia sangat penyayang. Hati-hati, orang-orang punya tanggal 9 tuh sering jatuh karena rasa sayangnya, mudah tertipu sama rasa kasihannya. Gampang kasihannya itulah yang memicu mereka bisa mudah tertipu dalam segi apapun, mau percintaan, mau keuangan, juga akan mudah tertipu. Hati-hati ya 9. Dan orang yang punya angka 9 itu sangat suka sekali membantu orang lain, teman-teman. Ya, lebih baik membantu dengan rasa ikhlas yang luar biasa karena betul-betul menolong, tapi dengan orang yang tepat, daripada sama rasanya ikhlas tapi ternyata tertipu. Jangan sampai ya. 9 itu bucin, teman-teman. Lemahnya cuman karena perasaan. Jadi kalau
dia bisa mencapai uangnya, dia mencapai targetnya, tapi dengan uang dia dengan cinta atau dengan perasaan dia sangat lemah sekali. Hati-hati 9. Pokoknya doa terbaik buat yang punya ulang tahun tanggalnya tanggal 9. Semoga doa terbaik untuk hari ini yang sedang ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, doa terbaik semoga panjang umur dan Mas Tulus sudah akan jadi umur yang manfaat ya. Itu dari orang yang punya tanggal lahir 9. Oh ya, tambahan lagi, orang-orang yang punya tanggal lahir 9 itu kalau misalnya dia itu adalah orang yang punya kelebihan, biasanya kelebihannya akan terletak di tangan atau di kaki ya, di tangan atau di kaki karena untuk faktor kekerasan tadi. Jadi hati-hati ya orang-orang yang punya tanggal lahir 9. Kalau marah itu juga jangan suka nabuk, jangan suka nendang karena biasanya kalau ada isi atau kodamnya di tangan atau di kaki dan itu bisa sampai anaknya bisa kejer sakit sampai biru atau lumpuh padahal mukulnya cuma sebentar atau nggak terlalu keras. Ini juga harus hati-hati ya. Tambahan di situ. Dari angka 9 yang paling bisa kita baca terlebih dahulu dari segi kerejekian sebetulnya apa Mas Tulus? Rezeki untuk tanggal 9 itu sebetulnya poinnya sangat baik bagi teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil. Ya, atau ada komponen ganjil di tanggal lahirnya. Angka 9 ini merupakan simbol yang baik bagi teman-teman yang mau buka usaha, mau memulai sesuatu dalam hitungan investasi di sini, atau teman-teman yang punya usaha terkait dengan sesuatu yang keras. Khususnya adalah perdagangan elektronik, besi, kemudian toko bangunan ini sepertinya juga sangat hoki. Terus teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil yang suka banget jual beli tanah, jual beli mobil, kendaraan yang berbau keras, ini menurut saya sangat-sangat hoki. Luar biasa, bahkan bisa 100 kali lipat kalau dari apa yang Mas Tulus sampaikan di sini dari angkanya ya. Teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil di bulan ini mengikat di tanggal 9 berarti masuk ke tanggal 11, 13, 14 berikutnya. Saya rasa teman-teman mengalami kehokian yang luar biasa ya. Hati-hati tapi karena resikonya juga cukup besar. Ini angka 9. Angka 9 itu yang bisa capai poin bisa sampai tertinggi tapi kalau jadi ancur terendah. Ini angka 9. Angka 9 itu merupakan bumerang sebetulnya ya. Kalau kalian mau sukses banget. Kalau hancur habis-habisan. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau berhasil, kalian akan mencapai sesuatu yang di atas rata-rata bahkan di luar targetnya kalian. Itu untuk yang punya tanggal 9. Untuk punya teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil di bulan 9, di tanggal 9 ini simbolnya itu yang saya baca. Nah, teman-teman yang punya tanggal lahir genap sepertinya juga harus calling down dulu karena posisinya masih di stay. Tingkat untuk keberhasilan dalam membuka usaha, kemudian dalam memulai sesuatu, investasi dan lain sebagainya, sepertinya juga masih dalam kondisi yang maaf di bahasa saya tuh standar-standar aja, walaupun dalam posisi yang masih pas-pas aja. Iki pasti yang brudet baik. Soalnya AC-nya tak matikan Mas Wardi habis ngerokok. Cek alon-alon. Oh tak. Kipasnya muni meneh. Nggak bunyi sekarang, alhamdulillah. Itu untuk rezekian untuk teman-teman yang mau tanggal lahir genap harus hati-hati, save dulu uangnya. Pengeluaran-pengeluaran besar. Jadi teman-teman, pengeluaran itu bisa cenderung larinya ke psikis ya, ke dalam. Jadi kesehatan. Jadi saya rasa di sini teman-teman juga harus hati-hati terkait dengan keuangan yang bisa keluar secara tidak terduga. Mau ganjil, mau genap, khususnya tanggal lahir ganjil dan juga teman-teman yang punya komponen angka genap, masih stay aman-aman sedikit, tetapi tetap harus hati-hati karena pengeluaran tidak terduga itu juga karena komponennya angka 9, menurut saya juga komponennya keras, berarti jumlahnya tidak sedikit, agak cukup banyak pengeluaran tidak terduga di bulan 9. Jadi hati-hati ya. Save untuk segera, misalnya aku punya rumah, aku punya tanah, aku punya uang, aku belikan tanah, itu lebih bagus ya, sesegera mungkin karena pengeluaran-pengeluaran tidak terduga itu akan sangat-sangat mudah keluar. Kalau duitnya sudah beku, deposito kalau saya carikan saya harus kena cas nih, nggak bisa, berarti mau nggak mau kita nahan ya. Jadi pengeluaran-pengeluaran tidak terduga untuk sesuatu yang menurut saya di angka 9 juga bukan sesuatu yang manfaat banget. Jadi juga bisa jadi ini sesuatu yang bisa berlebihan. Hati-hati. Dari segi keuangan dibilang hoki-hoki tapi resikonya juga cukup besar. Itu yang saya perhatikan. Pengeluaran tidak terduga itu juga bisa terjadi karena kesehatan, faktor kesehatan. Sakit yang tiba-tiba membuat kita amit-amit sampai ke rumah sakit dengan biaya yang cukup besar juga Mas Tulus lihat di balik angka 9, jadi hati-hati.
penyakit-penyakit biasa bisa menjadi besar. Jadi sakit-sakit apa yang Mas Tulus lihat di balik angka 9 masih dengan cenderung penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, teman-teman. 9 ya. Organ dalam tubuh manusia, baik pencernaan, untuk jantung, sinus, leher, batuk segala macam, kemudian usus buntu segala macam yang ada di dalam ini juga Mas Tulus perhatikan adalah penyakit-penyakit yang cenderung bahaya ya. Ada kanker, kemudian tumor di sini karena di dalam tubuh, dan ini juga Mas Tulus perhatikan ada hati-hati. Ada semacam bulatan yang ada cairan sepertinya juga teman-teman yang punya, dalam arti maaf, tumor, kanker dan lain sebagainya yang mungkin kelenjar getah bening dan lain sebagainya, saya rasa harus sesegera mungkin mengalami menjalani tindakan karena di bulan ini sangat keras sekali. Jadi hati-hati. Bahkan maaf bahasanya itu masuk angin pun kan itu di dalam tubuh manusia ya, itu juga bisa keras menurut saya. Sehingga bahasanya akan banyak orang yang sakit gara-gara masuk angin itu juga banyak. Cuma sakit mata tiba-tiba meninggal itu juga ada aja. Jadi 9 itu merupakan sesuatu yang keras, berlebihan sekali, jadi harus hati-hati dengan kesehatannya. Jangan mentang-mentang batuk-batuk doang minum obat batuk biasa sudah kelar. Kalau sudah tidak sembuh dengan kadar yang sudah dokter sampaikan, 3 hari berlanjut hubungi dokter misalnya. Sudah 3 hari tapi teman-teman santai-santai aja nggak bisa. Tetap harus datang ke dokter ya. Kesehatan harus betul-betul difungsikan dengan baik. Vitamin jangan lupa, imun tubuh juga dipersiapkan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan betul-betul harus diperhatikan ya. Jaga imun tubuh, kemudian sakit tambahan yang sangat-sangat mungkin adalah, maaf teman-teman, psikis dalam tanda kutip kejiwaan atau kegilaan atau ODJG. Bener nggak sih? Aku kalau nyebutin itu salah terus loh, Rek. Suka dikritik sama teman-teman. ODJG ya. OGD. Itulah pokoknya. Penyakit dengan kejiwaan yang tidak bisa merusak kita secara kejiwaan ini menurut saya juga bahaya, hati-hati. Jadi orang-orang dengan sakit jiwa sepertinya di bulan ini juga akan cenderung banyak. Karena sangat keras teman-teman, jadi psikis juga keras. Hati-hati juga penyakit non-medis, Mas Tulus perhatikan ini juga di bulan 9 sampai 11. Juga Mas Tulus perhatikan sangat dominan sekali karena semuanya menjadi keras, semuanya menjadi lebih elemen-elemen besi. Besi itu bisa disimbolkan sebagai karat, karat juga darah, bisa juga disambalkan sebagai nanah dan lain sebagainya. Jadi simbol-simbol santet atau guna-guna saya perhatikan juga ada di bulan 9. Jadi hati-hati ya, saudaraku. Oke. Tidur, kalau emang tadi kita kesehatan bisa dengan mengkonsumsi vitamin, sekarang berpikir baik. Kemudian kalau sebelum tidur, kalau buat yang muslim, wudhu itu juga merupakan salah satu hal yang bisa difungsikan untuk menghindari kita dari gangguan penyakit non-medis. Lalu dari segi keuangan sudah, percintaan sudah, dari segi dari segi dari segi kesehatan, sekarang percintaan ya. Percintaan apa bisa Mas Tulus baca melalui angka 9? Perselisihan paham untuk kalian yang sudah berpasangan, saya perhatikan juga cukup kuat. Jadi hati-hati. Perselisihan paham untuk teman-teman yang sudah berpasangan atau sudah berpacaran atau sudah menikah atau sudah berumah tangga, ini akan terjadi bisa besar-besaran, bahkan kalau yang saya perhatikan di sini juga bisa dalam tanda kutip sampai mencapai perceraian. Jadi hati-hati ya. Keras kepalanya kalian itu juga akan terbawa dengan siklus-siklus di bulan September, teman-teman. Jadi untuk yang sudah menikah, sudah berpasangan, sudah resmi berpacaran atau sudah memiliki pasangan, sepertinya cenderung akan mengalami kekerasan dalam perselisih paham. Bukan kekerasan rumah tangga loh ya, tapi kekerasan dalam perselisihan paham. Ya bisa juga memicu ke KDRT kalau misalnya salah satunya tidak mau ngalah gitu ya. Jadi perselisihan paham itu justru di rumah sendiri, dalam kondisi rumah, bukan terkait dengan sesuatu yang terpicu dari luar, tapi dari dalam rumah sendiri. Jadi saya rasa siklus kerasnya itu akan terbawa juga dengan siklus kita sehari-hari. Untuk yang sudah berumah tangga, saya rasa salah satunya diperhatikan untuk mengalah terlebih dahulu. Kalau berantemnya di tanggal ganjil, keep tanggal genapnya baru diobrolin lagi. Ya kemarin tuh kayak gini-gini loh ya, Bunda tuh nggak kayak gini-gini misalnya gitu. Jadi pembicaraannya bisa di-keep untuk di tanggal ganjil, kemudian genapnya bisa diperbaiki lagi atau dijelaskan. Jadi kalau lagi keras ya udah salah satu menengai wes, ojo berantem terus, ditahan ya. Sama kalau terus-terusan dihajar nanti akan menjadi keras, karena
siklus bulan September ini juga agak keras sekali ya. Hati-hati saudaraku. Lalu buat yang belum pacaran Mas Tulus, kalau masih PDKT dan juga belum menikah, apakah masih diperbolehkan untuk saling mendekati atau diperbolehkan mempersiapkan untuk dunia pernikahannya? Justru sebaliknya, buat teman-teman yang belum menikah atau sudah mau niat menikah, mau ngelamar, mau nembak, justru sangat-sangat dianjurkan. Tanggal 9 ini juga merupakan momen yang sangat bagus bagi teman-teman yang mau melakukan tindakan pernikahan, mau melakukan pernikahan atau mau ke jenjang yang lebih serius. Ya, yang tadinya cuma deket doang terus pengen pacaran juga menurut saya bagus. Khususnya buat teman-teman yang punya tanggal lahir ganjil itu juga sangat-sangat saya rekomendasikan untuk yang mau nikah di bulan ini. Boleh-boleh saja. Intuisinya tanggal ganjil berarti 9, 11, 13 sampai 3 bulan ke depan ya teman-teman ya. Bisa manfaatkan itu untuk kalian yang mau menikah di bulan ini di angka 9 ini juga sangat bagus sekali. Seperti itu untuk percintaannya. Hati-hati ya. Lalu untuk pertemanan atau hubungan antar sesama manusia juga di sini saya rasa perselisihan paham juga akan sangat banyak. Jadi hati-hati kalian yang suka berorganisasi. Kalau yang introvert kayak saya nggak suka ngumpul, kayaknya masih aman-aman ya. Tapi kalau teman-teman yang suka ngumpul, sudah suka berorganisasi, sepertinya kalian akan mengalami sedikit seringnya perselisihan paham ya. Sering-seringnya kegaduhan-kegaduhan yang muncul di balik perkumpulan kalian. Salah pahamnya itu sangat-sangat mungkin sekali ada. Jadi hati-hati. Lalu soal melibatkan uang dalam pertemanan, sekali lagi juga saya masih tegaskan untuk tidak melibatkan pinjam-meminjam uang dengan alasan tertentu. Kalau mau kasih mendingan kasih, jangan dipinjamkan ya. Walaupun ada jaminan sekalipun saya rasa juga tidak saya sarankan untuk di bulan ini. Masuk siklus baik itu baru nanti bulan 10 tanggal 12 ke atas itu juga sudah mulai siklus aman untuk save-nya, untuk meminjamkan uang. Kalau di bulan-bulan ini sampai itu sudah dimulai dari bulan 5 kayaknya ya. Agak-agak kurang bagus sampai bulan 9 ini masih kurang hoki untuk teman-teman yang melibatkan uang dalam pertemanan ya. Kalau cuma sekedar membantu, pengen dikasih mendingan dikasih, jangan dipinjamkan. Seperti itu. Hal terakhir yang kita baca melalui musibah di balik angka 9. Wah. Ini nih yang kita tunggu-tunggu. Beberapa kali angka 9 atau simbol angka 99 ini juga merupakan simbol yang kurang baik terkait dengan musibahnya. Walaupun di e-commerce ya, ada beberapa e-commerce mau yang orange, yang hijau, yang merah, yang kuning, yang biru, semuanya 99 sale, flash sale ya. 99 semuanya malah flash sale. Tapi dalam segi pandang musibah, kenapa kok dari dulu banyak orang yang mengkategorikan akan ada kiamat di tanggal 9? Kenapa kok orang-orang juga takut dengan angka 9, katanya mau ada akhir zaman di tanggal 9 segala macam? Kenapa sekeras itu? Karena kalau kita baca melalui angkanya memang dari versi saya juga sangat keras sekali. Apa saja yang bisa kita baca melalui angka 99? 2023. Musibahnya apa saja teman-teman? Yang paling pertama saya perhatikan melalui angka 9 adalah kecelakaan yang berhubungan dengan besi atau darat atau tanah. Kecelakaan darat dengan kadar yang besar. Itu yang saya perhatikan juga ada. Dan terjadinya beberapa kali. Dengan kadar yang banyak, dengan kekuatan yang besar. Itu yang saya lihat melalui angka 9-nya. Kecelakaan darat terlebih dahulu. Kemudian juga 9 juga merupakan simbol kalau dikategorikan tumbal, mungkin tumbal kali ya. Persembahan atau tebusan. 9 ini juga merupakan angka tebusan dan saya rasa butuhnya banyak ya. Bang Sajen itu kayaknya manfaatin bulan 9 ini karena siklus-siklus keras dari angka-angkanya tadi saya lihat ya. Jadi mereka memanfaatkan itu. Relevan atau tidak kita gabungkan angka dengan yang mereka ini, silahkan disambungkan sendiri. Ini kan versi saya ya. Yang suka silahkan simak, yang tidak suka silahkan out dari video ini. Waduh, galak tenan Mas Tulus ya. Disimak dulu. Angka 9 juga merupakan simbol sesuatu yang keras. Di sini ada kecelakaan keras, kecelakaan beruntun, terjadinya sering sampai kadarnya juga beberapa kali pengulangan. Kemudian juga ada gempa di sini juga cukup besar. Saya perhatikan di balik angka 9, hati-hati. Gempa besar, kecelakaan besar, banjir besar karena simbol 99 2023 ini 3 hal, teman-teman. Gempa, air, dan juga angin.
Nah, gempa ini 9 bisa kita artikan sebagai kecelakaan besar juga karena baunya itu karat, baunya itu tanah, baunya itu bau-bau bumi. Jadi kecelakaan yang berhubungan dengan bumi juga atau di darat juga merupakan simbol yang menurut saya juga hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi gempa bumi dengan kadar yang besar juga saya perhatikan ada dengan kekuatan yang besar, dengan jumlah yang besar, terjadinya juga cukup sering. Di bulan ini juga kita sudah mengalami 1 hari 3 gempa, sudah pernah mengalami itu dan beberapa kali juga 1 hari 3 kali gempa. Kemarin terakhir di Cilacap dan lain sebagainya juga beberapa kali terjadi dalam 1 hari. Ya, itu sudah terbukti teman-teman dan saya perhatikan itu masih ada. Potensinya justru akan semakin membesar dengan kadar gempanya. Gunung di sini justru masih dalam kondisi yang sedikit lebih cooling down, tetapi gempa tadi juga akan menjadi momen pengaruh terhadap erupsinya. Walaupun gunung masih kadar yang oke, dibilang akan meletus atau tidak, sepertinya masih belum untuk bulan 9, masih aman-aman aja. Tapi sekali lagi di sini ada simbol gaib teman-teman. Kalau yang saya sebutkan tadi bisa lepas dan pakunya yang saya maksudkan di video pada beberapa hari yang lalu terkait dengan pertempuran itu kalau memang sudah berhasil, wah gempa bumi bareng sama gunung meletus sama bareng sama yang namanya tsunami atau banjir bandang yang besar itu yang saya perhatikan. Gempa, kemudian kecelakaan besar dan juga air yang besar di sini. Air sudah mulai ada siklus masuk setiap tanggal-tanggal genap di bulan September. Saya melihat ada hitungan genap di sini. Saya sudah sampaikan di awal September teman-teman bahwa tanggal genap di bulan September juga merupakan simbol air yang luar biasa, kadarnya juga besar. Simbol air ini dari mana Mas Tulus? Simbol air ini juga bisa kita perhatikan melalui angka di balik gelombang tinggi atau banjir bandang atau kadar hujan yang cukup tinggi sehingga bisa mencapai yang namanya kekerasan di balik air yang besar. Ini juga salah satu hal yang Mas Tulus lihat. Ya. Hati-hati. Kemudian juga pengambilan sesuatu yang keras, pengambilan tumbal di atas air ini juga masih Mas Tulus lihat di sini juga ada potensinya. Sama tambahan terakhir yang saya baca melalui angka 99 2023 adalah angin yang besar, angin yang kencang. Kompleks sekali ya saudaraku. Masya Allah, musibahnya luar biasa sekali, besar sekali di sini. Angin yang kencang yang akan jadi perusak dengan kadar yang cukup besar juga Mas Tulus perhatikan ada. Tambahan lagi, kegaduhan justru akan semakin besar. Kemarin disampaikan kalau bisa lerem, kalau bisa diredam supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari bala yang besar, supaya lebih adem, lebih tentram lagi, lebih baik-baik lagi. Itu yang diperhatikan sama Mas Tulus belakangan-belakangan ini. Tapi justru di angka 9 ini ada momen yang lebih besar, kegaduhan-kegaduhan, fitnah. Kemudian 9 juga merupakan simbol perselisihan tentang kedekatan kita terhadap Tuhan, berarti bisa simbol kekerasan terhadap agama. Jadi kegaduhan-kegaduhan ditimbulkan gara-gara pembahasan agama, kemudian perselisihan paham terkait dengan agama. Ini justru potensinya muncul. Sedangkan saya perhatikan kemarin jangan sampai muncul supaya semuanya baik-baik saja. Malah muncul di balik angka 9 ini, berarti kita tetap harus hati-hati dan waspada karena memang rasanya sudah sangat dekat. Itu dari yang saya perhatikan. Closing point dari yang saya sampaikan sekarang adalah 99 merupakan simbol sesuatu yang keras sekali. Semuanya keras. Ledakan besar juga Mas Tulus lihat di balik angka 99 ya. Harus digarisbawahi karena ledakan besar ini saya nggak tahu dari mana, tapi 9 ini merupakan lambang letusan, ledakan sesuatu yang terjadi secara besar. Atau yang berada di dalam tanah atau yang dari dalam yang berhubungan dengan tanah atau besi atau karat tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi ledakan-ledakan juga sangat mungkin sekali. Hati-hati, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Yang kita baca baik kita aminkan, yang kita baca tidak baik semoga Allah tangguhkan dan tidak ada di sekitar kita. Dan Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, fitnah, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Katakan amin saudaraku.
Amin ya Allah. Semoga manfaat video hari ini ya saudaraku ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan selalu dijauhkan dari bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin ya Allah. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi pengen punya momongan, semoga segera Allah kabul. Yang pengen punya jodoh terbaik, semoga segera Allah dekatkan dengan jodoh terbaik pilihan Allah. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen nyekolahin anaknya setinggi-tingginya, pengen jual harta warisan keluarga untuk kebaikan, semoga segala hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga yang dagang laris manis, yang usaha lancar jaya. Amin ya Allah. Dan semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua yang lagi nonton video ini untuk dipilih dan dihindarkan dari penyakit, fitnah, virus, bala, musibah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sederek, terima kasih banyak. Kalau yang saya sampaikan hari ini terkesan menggurui atau komentar, Mas Tulus minta maaf ye. Yang suka alhamdulillah, yang tidak suka juga tetap Mas Tulus ucapkan alhamdulillah. Yang suka dan tidak suka saya doakan semoga selalu dalam kebaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya, mungkin nyinggung atau jenengan tidak suka, saya minta maaf. Yang setuju dengan pembahasan saya silakan, tidak setuju silakan keluar. Saya nggak mau maksa orang-orang untuk suka dengan saya. Saya ya kayak gini adanya. Cara saya menghitung juga seperti ini. Jadi saling menghargai saja. Mau relevan atau tidak itu hak saya juga sebagai pemilik pemikiran. Ya, teman-teman yang nonton suka silahkan, tidak suka juga tidak apa-apa ya. Terima kasih banyak Mas Tulus, pamit mundur. Semoga sehat selalu buat semuanya. Doa terbaik untuk teman-teman, sehat badannya, murah rezekinya, lancar urusannya, dikabul hajatnya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Ayo like dulu sebelum kabur, ayo. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.